Selamat datang di Kampung Lawas Maspati. Disinilah pertanyaan kami berawal. Sekaligus menjadi latar belakang proyek kebangsaan kami. Bagaimana sebuah kampung tua di pusat kota mampu bertahan di era modernisasi digital saat ini? Dan strategi kearifan lokal apa yang mereka gunakan? Awalnya Kampung Lawas ini menjadi kampung pariwisata kurang lebih tahun 2015. Jadi mungkin di akhir 2015 sudah berembuk sampai terbentuknya di awal 2015. Awalnya kita ini mengikuti lomba-lomba terkait lingkungan yang diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Lomba lingkungan apa Pak contohnya? Merdeka dari sampah, itu antar RT se-Surabaya. Green and Clean antar RT se-Surabaya. Sampai situ wali kotanya meningkatkan lagi, namanya lomba Surabaya Smart City, itu antar RW di Surabaya. Jadi yang antar RW tadi hilang, diganti antar RW. Sampai ada lagi namanya KSH Kampung Surabaya Hebat, itu antar RW se Surabaya. Dan di lomba-lomba itu sebelumnya kita memenangkan lomba terus. Waktu saya sebelum jadi ketua RW, saya jadi ketua RT dulu di RT 3. Nah di RT 3 saya itu waktu Green and Clean saya mendapatkan best of the best. Waktu itu wali kotanya masih Bu Risma, seperti itulah. Dengan adanya itu tadi, akhirnya kampung ini tertata rapi biar tidak stagnan di sini. Hanya dipuji Pak, kampung keren Pak, kampungnya bagus, nggak butuh gitu kita. Akhirnya ada ide-ide untuk para leader-leader atau ketua RW atau RT itu dengan kader-kader yang perwakilan kader-kader leader-leader tadi mempunyai inisiatif beserta anak akademisi kayak kalian ini. Mungkin dari universitas lain, saya nggak saya sebutkan, yang sering jagungan di sini. Dulu ini memang tempatnya anak masa-masa yang ngobrol-ngobrol di sini, cangkruk apa, anak komunitas apa di sini semua. Jadi akhirnya punya ide, Pak, bagaimana kalau dibuat kampung pariwisata. Awalnya kita juga katrok, kampung pariwisata ya apa caranya kalau kampung udah ngomong. Kita ini pilot project, sebagai pilot project yang ada di kampung tematik yang ada di Kota Surabaya. Masih belum ada kampung penilaian, itu masih belum memahami terkait wisata itu ya apa gitu, nggak ada. Akhirnya kita dikasih ide, Pak, ya kayak seperti masuk kebun binatang lah Pak, kita lihat ini. Tapi yang ditampilkan bukan hewan Pak, atraksi-atraksi gitu. Jadi bagaimana sih cara mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal tadi? Mungkin seperti itu bisa dibuatkan kesimpulan sih, bisa ditanyakan Pak dosennya. Pak, kalau di sini bagaimana mempertahankannya? Kalau di sini sih ya tetap aja karena kita melakukan, jadi kebiasaan. Terus akhirnya generasi penerus karena melakukan, itu kebiasaan tadi. Kalau dia nggak diajarin mulai kecil ya pasti nggak ngerti juga. Atau misalnya orang tuanya di depan, ada orang lewat, ada anaknya gitu nggak tanya terus, takkan nggak boleh sobat pasti gitu. Cara nggak langsung itu spontan. Sana balik, boleh balik, mas boleh sama seperti itu. Kayak Surabaya kan seperti itu. Nah dia secara nggak langsung mengajari anaknya atau cucunya atau generasi penerus kita itu tadi lewat kebiasaan itu tadi. Dan ini masih bertanam di sini. Kalau ada tamu, paketan, kita pakai kebaya semua. Itu kearifan lokal. Sampai kita ditiru oleh pemerintah kota. Anak-anak sekolah dari Labuan pakai kebaya, pakai baju lurik, itu ada baju Surabaya seperti itu. Anak-anak skill memang seperti itu. Jadi kita ini bisa dibuat pertontonan juga di Kota Surabaya. Dari kami hanya dua gang nggak penuh karena kayak Eropa tapi nggak tembus satunya yang ini buntu yang ini tembus dari Semarang. Ada 5 RT di sini. Dan itu kita ya tadi satu Pak, bagaimana Pak kita mempertahankan tiap ada satu misal ada pertemuan BKK, pertemuan tim wisata, pertemuan kader itu kita sosialisasikan juga. Bagaimana gitu kan kita ini kampung wisata, tagline-nya itu lawas itu berhubungan dengan ini. Itu kita bangun waktu ke pertemuan juga. Ayo kita bimbing anak cucu kita, jangan sampai sembrono bla 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 bla, itu agak cerewet Pak Irwan seperti itu ya. Jadi mohon maaf dengan kalimat boleh on tapi pikirannya harus intelektual gitu juga ya.
Nah, seperti itu nanti sampai bertanya, kan ada pertanyaan dari sampai saya nanti jawab. Itu gambaran sekilas Kampung Lawas Pati. Nanti mungkin misalnya pertanyaan sampai 10, biasanya 1 juga bertanya 8 9 10 bisa terjawab dengan jawabannya. Biasanya seperti itu biasanya ini kan. Ya, Pak. Saya sama sebenarnya ya. Ya, Ini kita di mana sekarang? kita di Balai RW guys. Di mana? Balai RW Kampung Mas Pati. Kita bersama Bapak RW-nya di sini. Semangat terus. Ya, Terima kasih Pak. Bapak atas waktunya. Sama-sama. Keren banget tadi. Sekian perjalanan dari kelompok kami di Kampung Lawas. Terima kasih sudah menonton ya. Ya. Sekian dari kelompok 3, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.